Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Bayanu aqawilis syuyukh bil ikhlas. Qala as-Susi al-ikhlasu faqdu ru'yatil ikhlas. Fa inna man syahada bi ikhlasihi al-ikhlasa faqad ihtaja ikhlasuhu ila ikhlas. Wa ma dzakarahu isyaratun ila tasbiyatil amali 'anil ujubi bil fi'il. Fa innal iltifata ila al-ikhlas wan nadhara ilaihi ujubun wa huwa min jumlatil afat wal khalisu ma safa an jami'il afat fa hadza ta'arrada li afatin wahidah. Wa qala Sahlun rahimahullahu ta'ala al-ikhlasu ay yakuna sukunul abdi wa harakatuhu lillahi ta'ala khassah wa hadhihi kalimatun jami'atun muhitatun bil gharad. Wa fi ma'nahu qawlu Ibrahim ibni Adham al-ikhlasu sidqun niyyati ma'allahi ta'ala. Wa qila li Sahlin ayyu syai'in ashaddu 'ala an-nafsi faqala al-ikhlas id laysa laha bihi nasib ila akhir. Penjelasan tentang pendapat para masyayikh, para guru-guru tentang pengertian ikhlas. Banyak pendapat, perkataan-perkataan para ulama yang menjelaskan tentang ikhlas itu apa, sesuai dengan makam dan kedudukan mereka. As-Susi berkata, ikhlas adalah tidak melihat ikhlas. Karena sesungguhnya orang yang menyaksikan dalam keikhlasannya akan ikhlas, maka keikhlasannya memerlukan kepada ikhlas yang lain. Nah, ini salah satu pendapat daripada ulama. Beliau mengatakan bahwa ikhlas itu adalah apabila kita tidak melihat diri kita ikhlas. Apabila kita merasa bahwa apa yang kita lakukan itu ikhlas, nah maka itu berhajat kepada ikhlas yang lain lagi. Nah, jadi di sini artinya setiap kali kita melakukan ibadah atau taat kepada Allah, jangan sekali-kali kita merasakan bahwa kita telah ikhlas melakukannya. Jangan sekali-kali kita menganggap bahwa ibadah-ibadah yang telah kita lakukan itu ikhlas. Karena apabila kita menganggap atau merasa bahwa ibadah yang telah kita lakukan itu ikhlas, maka itu berarti perlu kepada ikhlas lagi. Artinya itu belum murni, belum ikhlas. Jadi setiap kali kita melakukan ibadah, kita pelajari cara-cara untuk mendapatkan ikhlas, lalu kita beribadah dengan cara-cara itu, dan kita berharap kepada Allah
agar ibadah kita tadi ikhlas. Ya paling ingat situ. Jangan sampai kita mengambil satu kenyataan, satu kepastian bahwa ibadah kita ikhlas. Jangan sampai demikian. Setiap kali kita beribadah, kita lakukan cara-cara supaya ikhlas, dan kita berharap agar ibadah kita itu jadi ikhlas. Nah, kayak itu aja. Ikhlaslah ikam tadi beribadah, mudah-mudahan ikhlas. Nah, kayak itu. Ikam tadi ikhlaslah memberi aku, ikhlas. Nah, kada ikhlas tuh. Merasa ikhlas. Apa yang disebutkannya itu, ujar Imam Ghazali mengomentari pendapat As-Susi tadi, apa yang disebutkannya itu memberi isyarat kepada membersihkan amal dari ujub dengan perbuatan. Karena kalau kita merasa bahwa ibadah yang kita lakukan itu ikhlas, kan ikhlas satu sifat yang agung, ikhlas satu sifat yang sangat mulia. Nah, kalau kita merasa bahwa kita telah ikhlas, berarti ujub, berarti kita ujub. Sesungguhnya menoleh kepada ikhlas dan melihat kepadanya ikhlas adalah ujub. Kalau kita merasa bahwa kita telah ikhlas, itu sudah dimasuki oleh ujub, kada murni lagi keikhlasan itu. Dan itu ujub termasuk dari jumlah penyakit-penyakit yang merusak amal, yang merusak kemurnian atau keikhlasan ibadah. Dan yang ikhlas adalah yang bersih dari semua penyakit, baik ujub atau yang lainnya. Dan ini menghadapi satu penyakit. Kalau kita mengatakan bahwa kita telah ikhlas, berarti kita menghadapi satu penyakit amal, yaitu adalah ujub tadi. Jadi kita cukup berusaha agar ikhlas, cukup kita berusaha agar ikhlas dan berharap kepada Allah diberi ikhlas. Cukup demikian. Jangan sampai berperasaan ikhlas itu. Sahal rahimahullah ta'ala berkata, Imam Sahal, ikhlas ujar Sahal lain lagi lawan di atas tadi pulang. Ikhlas adalah diamnya hamba, diamnya seseorang, dan gerakan-gerakannya karena Allah Ta'ala secara khusus. Orang yang bergerak, orang yang berdiam semata-mata karena Allah. Artinya karena Allah itu baik karena takut kepada Allah, atau karena mengharap ridha Allah, atau karena mengagungkan Allah, atau karena menghendaki kedekatan kepada Allah, atau semata-mata menjunjung perintah Allah. Inya bergerak karena Allah, berdiam kada bergerak karena Allah juga. Bila kawa demikian itu, ujar Sahal mengatakan, maka itulah yang dinamakan ikhlas. Ini pendapat dari Imam Sahal. Imam Ghazali mengomentari pendapat Sahal tadi. Ujar Imam Ghazali, ini adalah kalimat yang menghimpun serta meliputi dengan yang dimaksud. Nah, pendapat Sahal ini cukup komplit,
cukup sempurna untuk menjelaskan tentang pengertian ikhlas tadi, bahwa seseorang bergerak dan berdiam karena Allah. Dan semakna dengan perkataan Sahal adalah perkataan Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham mengatakan ikhlas adalah kebenaran niat beserta Allah Ta'ala. Kalaunya bergerak karena Allah, kalaunya berdiam karena Allah, kalaunya istirahat pun karena Allah juga. Ikhlas adalah kebenaran niat beserta Allah Ta'ala. Ditanyakan kepada Sahal, apakah sesuatu yang paling berat atas nafsu? Apa yang paling sulit dilakukan oleh nafsu? Maka Sahal menjawab, ikhlas. Itu paling sulit. Ikhlas satu nikmat Allah yang paling besar yang kada dihirii orang. Kita nih ikhlas, orang kada nang hirinya. Kita banyak berduit, orang bisa hiri. Kita hafal Quran, orang bisa hiri. Kita hafal macam-macam ilmu, orang bisa dengki. Tapi kalau kita ikhlas, orang kada ada dengkinya. Kenapa? Karena ngalih. Karena ikhlas itu paling sulit. Apakah sesuatu yang paling berat atas nafsu? Maka Sahal menjawab, ikhlas. Kenapa ngalihnya ikhlas itu? Karena tidak ada bagian bagi nafsu padanya. Ikhlas semata-mata menjunjung perintah Allah. Itu kan ikhlas. Kada ada untuk kepentingan dirinya, kada ada untuk kenyamanan dirinya, kada ada untuk kelezatan dirinya. Yang pentingnya beribadah semata-mata menjunjung perintah Allah. Jadi nafsu kada ada terumpat sedikit pun menikmati perbuatan kita. Makanya ikhlas ini sulit bagi nafsu karena inya kada umpat. Ruwaim berkata, ikhlas dalam amal adalah bahwa pelakunya tidak menghendaki imbalan atas perbuatan itu pada dua negeri, dunia dan akhirat. Ini kada menghendaki imbalan apa-apa. Kada hendak masuk surga tujuannya beribadah, kada hendak supaya selamat bahagia dalam dunia, kada ada juga. Dia beribadah semata-mata menjunjung perintah Allah, kada ada menghendaki balasan baik di dunia atau akhirat. Nah itu ikhlas, ujar Ruwaim tadi. Imam Ghazali mengatakan ini adalah isyarat yang dikatakan Ruwaim tadi, isyarat kepada bahwasanya keuntungan nafsu adalah penyakit di waktu segera dunia dan waktu mendatang akhirat. Kalau kita beribadah kepada Allah dengan tujuan supaya sugih, ini jelas sudah penyakit. Kenapa? Karena ada kepentingan nafsu. Kalau kita beribadah kepada Allah supaya masuk surga, itu pun satu penyakit. Karena surga tempat memuaskan nafsu. Surga hendak napa aja ada, kada ada larangannya. Jadi kalau orang beribadah tujuannya hendak surga, itu sama halnya untuk memuaskan nafsu. Dan itu pun termasuk penyakit juga. Dan orang yang beribadah untuk memperoleh kenikmatan diri dengan nafsu syahwat di surga adalah orang yang sakit.
Jadi menurut kedudukan ini, menurut makam beliau ini, bahwa kalau kita beribadah kepada Allah dengan harapan diberinya surga, itu masih kita sebagai orang yang sakit, belum jadi orang yang baik, yang sehat, karena kita masih ingin menuluskan hawa nafsu kita. Bahkan menurut hakikat sebenarnya bahwa tidak dikehendaki dengan amal itu selain zat Allah Ta'ala. Nah itu yang bujur-bujur ikhlas ngarannya. Dan itu isyarat kepada keikhlasan orang-orang siddiqin, orang-orang yang benar-benar, yaitu ikhlas yang mutlak. Adapun orang yang beramal karena mengharapkan surga dan takut neraka, maka ia adalah orang yang ikhlas jua ngarannya. Ikhlas jua itu, tapi ikhlasnya jika disandarkan, jika dibandingkan dengan keuntungan-keuntungan yang segera. Nah, dibanding orang nang beribadah untuk mencari keuntungan dunia, maka orang yang beribadah untuk surga itu dikatakan ikhlas. Kalau kita membanding ke situ, kalau kita membandingkan bahwa orang-orang yang beribadah untuk surga, untuk terhindar dari neraka, itu kita katakan ikhlas jika dibanding dengan orang-orang yang kada bujur. Nang kada bujur napa? Nang beribadah mengharapkan kenikmatan di dunia ini. Nah, ikhlas ya kalau dibanding ke situ. Tapi kalau dibanding kepada orang-orang yang beribadah hanya mengharapkan zat Allah, nah maka orang yang beribadah karena surga ini pun kada ikhlas juga ngarannya. Walaupun itu masih diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita beribadah karena surga dan neraka, sebab itu termasuk bagian daripada akhirat, bukan bagian daripada dunia. Dan hanya saja yang dicari yang benar bagi orang-orang yang mempunyai akal adalah zat Allah Ta'ala saja. Itu yang dikatakan tidak sakit. Ini di kalangan orang-orang yang umum itu masih bisa Allah memaafkan, Allah masih bisa menerima kalau kita beribadah mengharapkan surga. Kalau kita beribadah karena takut dengan api neraka, itu masih bisa diterima oleh Allah di kalangan orang-orang yang umum. Karena itu dikatakan ikhlas, sebab nang diuntingnya itu adalah akhirat juga, bukan dunia. Tetapi kalau itu kita bandingkan dengan orang yang beribadah semata-mata karena zat Allah, maka jauh kedudukan antara keduanya itu. Dan ada yang mengatakan, ada sedikit salah tulisannya, dan ada yang mengatakan ini merupakan pembahasan daripada yang sebelumnya. Tadi disebutkan bahwa
Yang ikhlas itu adalah orang yang tidak ada berkepentingan dengan apa-apa selain Allah. Itu kan ikhlas. Orang yang tidak ada berkepentingan, orang yang tidak ada mencari bagian-bagian selain daripada Allah. Itu ikhlas, ujar. Yang benar macam itu. Lalu ada yang mengatakan, ujar yang mengatakan ini, manusia tidak bergerak melainkan untuk keuntungan. Manusia ini setiap kali bergerak pasti ada keuntungan nang diuntingnya. Manusia setiap kalinya berbuat pasti ada kepentingan, ada keuntungan nang diharapkannya. Dan terlepas dari keuntungan-keuntungan adalah sifat ketuhanan. Sedangkan orang yang berbuat kadang mencari keuntungan itu hanya Allah. Mana mau manusia. Manusia setiap kalinya berbuat pasti mencari keuntungan. Nang kadang mencari keuntungan dengan perbuatannya itu hanya Allah. Dan barang siapa mendakwa demikian, maka ia kafir. Nah, ada yang mengatakan demikian. Artinya kalau aku nih beribadah tidak kepentingan, aku beribadah tidak mengharapkan apa-apa, hanya yang kutuju Allah semata, kada ada kepentingan itu ini kada ada, yang kuharap hanya Allah. Ada yang mengatakan itu kafir. Kenapa? Karena manusia itu bergerak beribadah pasti ada keuntungan yang dicarinya. Kalau macam itu menyamai sifat Tuhan ngarannya. Menyamai sifat Tuhan itu kafir. Tuhan maulah ini, Tuhan kan ada keuntungannya. Tuhan menciptakan ini, Tuhan kan ada kepentingannya. Nah kalau kita beribadah kada ada kepentingan, kada ada keuntungan, berarti kita bersifat lawan sifat Tuhan. Itu kafir jadinya. Nah, Al-Qadhi Abu Bakrin Al-Baqillani memutuskan dengan mengkafirkan orang yang mendakwa seperti tadi, terlepas dari keuntungan-keuntungan, dan ia berkata ini adalah sifat ketuhanan. Kalau orang mengaku dia kadang mencari keuntungan dengan perbuatannya, kadang mencari kepentingan dengan perbuatan, itu sifat Tuhan. Nah, lalu Imam Ghazali menjelaskan, Imam Ghazali menguraikan. Ujar Imam Ghazali, apa yang dikatakannya adalah benar. Itu bujur aja. Kalau orang tuh berbuat merasa bahwa kada ada kepentingan nang dicarinya, kada ada keuntungan nang dicarinya, itu kafir, itu bujur. Itu bujur. Karena itu sifat Allah. Tetapi ujar Imam Ghazali, kaum artinya orang-orang tasawuf hanya saja menghendaki dengan demikian itu adalah terlepas dari apa yang dinamakan oleh manusia keuntungan-keuntungan, yaitu syahwat-syahwat yang disifati dalam surga saja. Itu maksudnya. Inya beribadah itu kadang mencari keuntungan, maksudnya keuntungan-keuntungan yang sifatnya menunaikan syahwat di dalam surga itu. Inya beribadah bukan karena hendak bidadari, inya beribadah bukan karena hendak makanan-makanan yang banyak di surga, kada itu. Nah, dimaksudkan keuntungan-keuntungan itu ujar Imam Ghazali adalah keuntungan-keuntungan yang dinamakan dengan syahwat. Jadi orang-orang yang ikhlas itu orang-orang yang beribadah tanpa mencari keuntungan. Artinya keuntungan-keuntungan yang sifatnya syahwat, syahwat perut dan faraj, yang mana itu akan komplit ada di dalam surga. Adapun memperoleh kelezatan dengan semata-mata ma'rifah, munajat, dan memandang kepada zat Allah Ta'ala, maka ini adalah keuntungan mereka.
Ini keuntungan mereka di situ. Kalau keuntungan orang awam, ibadah itu dicarinya adalah surga. Kenapa? Di surga nyaman makan, nyaman kawin, nyaman itu semuaan nyaman. Itu orang awam. Nah, kalau orang-orang yang sudah punya ilmu, ibadah bukan mencari keuntungan itu, keuntungan lain seperti memandang zat Allah. Nah, seperti munajat, lezatnya munajat kepada Allah, lezatnya berzikir kepada Allah, keuntungan itu yang dicarinya. Dan ini tidak dianggap oleh manusia suatu keuntungan. Biasanya orang lezatnya berzikir itu dianggap karena keuntungan oleh manusia. Bahkan mereka merasa heran kepadanya. Orang tuh berzikir padahal kan nyamannya heran. Mereka itu orang-orang yang lezat memandang zat Allah, orang-orang yang lezat munajat kepada Allah. Mereka itu jikalau digantikan dari apa yang mereka alami, dari kelezatan taat, munajat dan melazimi sujud bagi hadrat Tuhan dengan tersembunyi dan terang-terangan, dengan semua kenikmatan surga, andai kata dihurupi, niscaya mereka memandang rendah semua kenikmatan surga tersebut dan mereka tidak berpaling kepadanya. Jauh lebih nyaman kelezatan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala itu. Maka gerakan mereka itu, ibadahnya mereka itu, taatnya mereka itu karena keuntungan, dan taat mereka itu karena keuntungan juga. Tetapi keuntungan mereka adalah orang yang disembah mereka saja, bukan yang lainnya. Keuntungan mereka adalah langsung berhubungan dengan zat yang disembah. Sedangkan keuntungan beribadahnya orang awam dengan ciptaan-ciptaan orang yang disembah seperti surga, bidadari dan kenikmatan lain-lainnya. Nah, jadi artinya bukan dimaksud bahwa ikhlas itu melepaskan diri dari keuntungan-keuntungan, kepentingan-kepentingan. Bukan itu maksudnya. Ikhlas itu adalah melepaskan hati dari kepentingan-kepentingan, keuntungan-keuntungan yang sifatnya syahwat, makan, minum dan sebagainya, seperti di surga. Nah, kalau kita mencari keuntungan-keuntungan yang sifatnya langsung pada zat yang disembah Allah, seperti lezatnya bertemu Allah, aku beribadah ini supaya bisa bertemu dengan Allah, aku beribadah supaya bisa di hadratullah, itu murni ikhlas ngarannya, kada merusak dengan keikhlasannya. Abu Utsman berkata, menjelaskan tentang ikhlas. Ikhlas Jarsidin adalah melupakan melihat makhluk dengan terus-menerus memandang kepada Khalik saja. Itu ikhlas. Jangan memikirkan makhluk, beribadah terus hanya kepada Allah. Ini adalah isyarat kepada penyakit riya saja. Karena kalau kita memandang kepada makhluk, masuk riya ngarannya. Karena itulah sebagian mereka berkata ikhlas dalam beramal adalah bahwa syaitan tidak melihat kepadanya lalu merusaknya, dan malaikat tidak melihat kepadanya lalu mencatatnya. Sesungguhnya itu, ujar Imam Ghazali, memberi isyarat kepada semata-mata menyembunyikannya. Kan ikhlas itu rahasia ya Tuhan, sirrun min sirri, rahasiaku yang kutitipkan di hati hambaku, itu ikhlas. Nah, berhubung ikhlas ini rahasia, malaikat kada kau mencatat, syaitan kada kau merusak, karena anaknya rahasia. Menulis malaikat cuma tulis, ini orang sembahyang zuhur, ini orang sembahyang asar, ini orang bersedekah, ini orang berzakat, ini orang berzikir, ini orang berquran, tulis oleh malaikat itu. Karena sampai ke hadirat Allah, Allah nang tahu.
oh ini ge Tuhannya kada ikhlas, tinggal ini kada bujur, kada karena aku, ini kada karena aku. Nah, penyeleksian terakhir itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan ikhlas adalah apa yang tersembunyi daripada makhluk dan bersih dari hubungan-hubungan, dan ini lebih menghimpunkan bagi segala maksud ikhlas. Al-Muhasibi berkata ikhlas adalah mengeluarkan makhluk daripada muamalah, daripada beramal dengan Tuhan. Jangan ada karena makhluk beribadah kepada Allah, itu ikhlas. Ini isyarat kepada semata-mata menolak riya. Riya orang beribadah karena makhluk, karena itu, karena ini. Begitu pula perkataan Al-Khawwas, barang siapa minum dari gelas kepemimpinan maka ia keluar dari keikhlasan ubudiyah. Kalau orang tuh hendak jadi pemimpin, orang hendak jadi kepala, dalam hatinya ada ambisi seperti itu, orang tuh kada kawa ikhlas sudah. Barang siapa meminum dari gelas kepemimpinan maka ia keluar dari keikhlasan ubudiyah. Kita berambisi hendak diangkat orang jadi ini, kaulah kita beribadah ikhlas kada kau lagi. Al-Hawariyun berkata kepada Nabi Isa alaihissalam, apa amal yang ikhlas itu? Maka Nabi Isa alaihissalam menjawab, yang beramal karena Allah Ta'ala, yang tidak menyukai bahwa seseorang memujinya atas perbuatan tersebut. Itu ikhlas. Kita kadang mengharapkan pujian orang dalam beribadah kepada Allah. Nah, itu ikhlas, ujar Nabi Isa. Ini juga menyinggung bagi meninggalkan riya. Nah, kalau kita beribadah tapi kita berharap dipuji makhluk, itu riya ngarannya. Al-Junaid berkata ikhlas adalah membersihkan amal dari segala kotoran, ngarannya murni. Al-Fudail berkata meninggalkan amal karena manusia adalah riya. Hendak sembahyang, lati orang ada lo kada jadi ya sembahyang, nah tuh riya ngarannya sudah. Hendak membaca Quran, kelihatan orang kada jadi mengaji, tuh riya sudah ngarannya. Kenapa maka memandang makhluk itu? Meninggalkan amal karena manusia adalah riya, dan beramal karena manusia adalah syirik. Dan ikhlas adalah Allah memberi afiat kepadamu daripada keduanya. Bila kada riya, kada syirik, nah itu hanya di tengahnya ada ikhlas. Dikatakan ikhlas adalah terus-menerus muraqabah dan lupa keuntungan-keuntungan semuanya. Ini adalah penjelasan yang sempurna. Perkataan-perkataan tentang ini adalah banyak benar. Setiap ulama macam-macam pendapatnya menguraikan tentang ikhlas itu. Dan tidak ada faedah dalam memperbanyak penukilan. Menditulis semuaan kebanyakan setelah tersingkap hakikatnya. Hakikat ikhlas sudah jelas bahwa seseorang beribadah kepada Allah semata-mata untuk Allah, semata-mata untuk mengabdi, menjunjung perintah Allah. Dan sesungguhnya penjelasan yang memuaskan tentang ikhlas ini adalah penjelasan pemimpin umat terdahulu dan umat yang terakhir, sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau ditanya tentang ikhlas, beliau bersabda, antakula rabbiyallah tsumastaqim kama umirta. Artinya bahwa kamu berkata Allah itu Tuhanku, kemudian kamu istiqamahlah sebagaimana kamu diperintah. Nah, artinya apa? Setiap kali kita beramal karena Allah, dan teruskan karena Allah itu, jangan diubah-ubah lagi. Kita mulai beribadah karena Allah. Jadi dalam pertengahan ibadah macam-macam datang godaan kiri kanan supaya mengubah keikhlasan kita karena Allah tadi. Nah, teruskan
pastaqim, teruskan lurus karena Allah tadi sebagaimana kamu diperintah. Nah itu ngaran ikhlas. Antaqula rabbi Allah tsumma istaqim kama umirta, artinya bahwa kamu berkata Allah itu Tuhanku, kemudian kamu istiqamahlah sebagaimana kamu diperintah. Maksudnya adalah kamu tidak menyembah akan hawa nafsumu, dan kamu tidak menyembah melainkan Tuhanmu, dan kamu beristiqamah, berketetapan dalam beribadah kepadanya sebagaimana kamu diperintah. Ini memberi isyarat kepada memutuskan sesuatu selain Allah dari berlakunya pandangan, dan itulah ikhlas yang sebenarnya. Nah, penjelasan tentang tingkat campuran yang menjadi penyakit yang mengeruhkan ikhlas. Ketahuilah bahwa penyakit-penyakit yang mengganggu ikhlas itu sebagiannya jelas dan sebagiannya tersembunyi, dan sebagiannya lemah serta jelas, dan sebagiannya kuat beserta tersembunyi. Ini yang merusak niat kita. Kita berniat padahal baik awalnya, tapi di pertengahan ibadah kadang-kadang datang yang mengganggu. Ada yang samar, ada yang jelas, ada yang lemah, ada yang kuat. Dan tidak dapat dipahami perbedaan tingkatan-tingkatan dalam hal tersebut, dalam hal tersembunyi dan jelas, melainkan dengan contoh. Nang apa nang tersembunyi, nang kayak apa nang jelas, itu kada kau paham kalau kada ada contohnya. Paling jelas penyakit yang mengganggu ikhlas adalah riya. Maka hendaklah kami menyebutkan perumpamaan daripadanya. Maka kami berkata, syaitan memasukkan penyakit atas orang yang mengerjakan salat manakala ia ikhlas dalam salatnya. Allahu Akbar lillahi ta'ala, sudah karena Allah Ta'ala, itu ikhlas. Syaitan datang ke hati kita. Nah kemudian suatu jamaah memandang kepadanya atau orang masuk kepadanya. Kita sembahyang tadi karena Allah. Datang ada orang, lalu syaitan berkata kepadanya, membisiki nang sembahyang nih, ya syaitan, baguskanlah salatmu, baik-baik kan sembahyang tuh ada orang di belakang tuh, baguskanlah salatmu, sehingga orang yang hadir ini, ya syaitan melihat ini memandang kepadamu dengan pandangan kewibawaan dan kesalihan. Dan ia tidak memandang hina dan tidak menggibahmu. Menikam sembahyang kada baiknya kamu digibahnya, dibisikinya hati yang sembahyang tadi. Padahal awalnya ikhlas ini sembahyang. Karena datang orang, syaitan menggeretiki di hati. Maka anggota badannya khusyuk jadinya, sendi-sendinya tenang, dan salatnya jadi baik. Nah, dan ini adalah riya yang nampak. Jelas riya sudah itu. Dan demikian itu tidak tersembunyi atas orang-orang mubtadiin, pemula dari para murid. Orang murid-murid yang mengaji mengerti sudah itu bahwa itu riya ngarannya. Dan jelas kada samar. Derajat yang kedua, bahwa murid itu, seseorang itu telah memahami penyakit ini. Nya paham dah kalau kayak itu riya ada maunya. Dan ia berhati-hati daripadanya. Lalu ia tidak mentaati syaitan padanya. Yang baik-baiklah sembahyang. Pokoknya kan padahal orang kada baik kena sopan. Nah,
karena ingin tahu beilmu na sembahyang nih kada dihiraukannya geritik hati itu. Sembahyanglah ingin seperti biasanya, tidak berpaling kepadanya, lalu ia tidak mentaati syaitan padanya, tidak berpaling kepadanya. Syaitan hampir membujuk kita kada, dan ia terus menerus dalam salatnya seperti semula. Lalu syaitan mendatanginya dalam pameran kebaikan, dan ia berkata, dibujuk lawan yang tadi kada mampan dah. Yang kami syaitan baik-baik sembahyang supaya ikan padahkan orang soleh, padahkan orang nang baik sembahyang. Nah kita jawab, aku padahkan orang saleh ya kada bapak juga, yang penting Allah menilai aku. Nah buka syaitannya, karena kada mampan digudanya dengan demikian. Karena itu jelas godaannya nampak. Nah nang kedua, syaitan datang, ia berkata, ujar syaitan, kamu adalah orang yang diikuti dan diteladani dan dipandang, dan apa yang kamu perbuat itu membekas daripadamu dan orang lain mengikutimu. Maka bagimu pahala amal perbuatan mereka kalau kamu membaguskan amalmu, dan atasmu dosa kalau kamu menjelekkan amalmu. Maka baguskanlah amalmu di hadapan mereka, mudah-mudahan diikuti denganmu dalam kekhusyuan dan membaguskan ibadah. Ini bujukan syaitan kepada kita untuk memperbaiki, maulah indah sembahyang, memperindah sembahyang. Ikam syaitan diikuti orang. Kalau ikam baik sembahyang, ikam diikuti orang, ikam dapat juga pahalanya. Kalau ikam sembahyang kada baik, ikam dapat dosa karena orang menuruti salah. Jadi ikam baiki sembahyang di hadapan buhannya itu. Nah ini adalah lebih samar daripada yang pertama. Ini samar nih. Yang tadi kan jelas sudah riya nih tuh. Ini kada. Kalau ikam baik sembahyang di hadapan bubuhannya itu, syaitan inya mengikuti ikam dapat pahala berapa? Orang mengikuti kebaikan lawan ikam. Kalau ikam sembahyang kada baik diikuti, ini dapat dosa juga ikam. Jadi baik-baik ikam sembahyang di hadapan buhannya itu. Nah ini adalah lebih samar daripada yang pertama. Kadang-kadang tertipu padanya orang yang tidak tertipu dengan yang pertama. Pertamanya berhasil, di sini tertipu nang kedua. Dan ini juga riya ngarannya yang sebenarnya, dan merusak keikhlasan. Sesungguhnya kalau ia seseorang yang sembahyang tadi melihat khusyuk dan bagus ibadah itu kebaikan, ia tidak ridha meninggalkannya bagi orang lain. Makanya khusyuk itu penting buat apanya? Mengurus orang lain. Maka mengapa ia tidak ridha demikian bagi dirinya di tempat yang sunyi, dan tidak mungkin diri orang lain itu lebih mulia atasnya dari dirinya sendiri. Maka ini adalah semata-mata pemalsuan daripada syaitan. Kalau kita sembahyang sorangan, tidak membisiki syaitan, yang baik-baik sembahyang kada ada. Kalau di tengah orang banyak, syaitan membisiki. Tetapi orang yang diikuti adalah orang yang beristiqamah pada dirinya dan bersinar hatinya, lalu sinarnya tersebar pada orang lain, maka bagi dirinya pahala atas demikian. Adapun ini orang adalah semata-mata nifak, munafik dan pemalsuan. Sembahyang di rumah beberang aja, sembahyang di tengah orang banyak lalu beapik, karena supaya diikuti orang. Sembahyangku supaya diumpati orang, supaya dijadikan contoh oleh orang. Sembahyang yang baik itu macam ini. Di rumah nang kada melihat bebarangi sembahyang, nah itu kemunafikan, ngarannya kepalsuan. Karena dapat pahala apa mun yang ada orang mengikutinya. Barang siapa mengikutinya, maka ia diberi pahala atasnya. Nang mana umpat inya, tetap aja dapat pahala nang umpat. Adapun orang yang diikuti itu, maka ia dituntut dengan pemalsuannya,
dan disiksa atas menampakkannya dari diri apa yang ia tidak bersifat dengannya. Nah, kemudian derajat yang ketiga, dan ini lebih halus lagi pulang godaannya daripada yang sebelumnya. Dalam zikri fa'alam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Allah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Al-Fatihah. Ila hadrat فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.